Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Merosa dan kedua teman saya yaitu Isa Istrini dan Raisa Sekar Prameswari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang wawancara kualitatif dalam studi metode penelitian sosial. Pada slide pertama akan saya jelaskan. Slide pertama. Pada slide pertama, teknik wawancara. Jadi teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Lanjut slide kedua. Slide kedua. Penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Nah, oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Nah, penelitian kualitatif ini digunakan jika masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Nah, pada slide berikutnya, jenis wawancara. Jenis wawancara ada dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur, yang akan dijelaskan oleh Raisa Sekar Prameswari. Wawancara terstruktur. Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya, selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara. Next. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contohnya adalah, bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Next. Baiklah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seseorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa atau wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden, dan aloanamnesa atau wawancara dengan keluarga responden. Baiklah, sekian dari kelompok kami.